Ya, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Pagi hari ini teman-teman saya ingin membahas tentang kenapa klaim asuransi tidak selalu disetujuin ya. Buat teman-teman semua yang belum kenal saya, perkenalkan saya Didi Mulato. Saya hari ini 10 tahun sudah berkarya di industri asuransi teman-teman. Dan hari ini pengen memastikan bahwa klaim asuransi itu tidak semua disetujuin ya. Buat teman-teman semua yang wah kenapa sih, wah saya sudah ikut asuransi udah 3 tahun 4 tahun, kenapa sih klaim yang begini aja nggak disetujuin teman-teman. Ya kemarin ada salah satu nasabah klaim cuma 2 juta ditolak ya. Ada juga klaim cuman 11 juta ditolak gitu ya teman-teman. Teman-teman, klaim asuransi mau besar kecil itu tidak penting teman-teman. Mau sebesar apapun ya, asuransi itu pasti dibayarkan selama memenuhi perjanjian dalam polis. Sekali lagi, klaim asuransi itu bukan berbicara tentang besar kecil, tetapi berbicara tentang apakah perjanjian dalam polis itu terpenuhi teman-teman. Anda mau klaim 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, kalau memang memenuhi perjanjian dalam polis itu pasti dibayarkan. Tapi sekecil apapun klaim ya, walaupun cuma 100.000 teman-teman, tapi kalau tidak memenuhi aturan dalam polis ya itu udah pasti teman-teman ya, pasti ditolak teman-teman. Kenapa teman-teman? Asuransi itu bukan lembaga sosial, bukan lembaga yang berkewajiban untuk menyantunin semua orang teman-teman. Kalau asuransi hitungannya ngawur teman-teman, asuransi itu bisa bangkrut teman-teman. Bukan berarti tidak mau membayarkan klaim. Asuransi itu pasti membayarkan klaim. Sekecil apapun, sebesar apapun klaim pasti dibayarkan selama memenuhi perjanjian dalam polis teman-teman. Ya, jadi artinya gini teman-teman. Misalkan contoh Anda punya asuransi mobil, ya asuransi mobil Anda tidak dilengkapi dengan perlindungan banjir, lalu mobil Anda kerendam banjir teman-teman, maka Anda mau teriak-teriak, mau pakai pengacara, mau nuntut perusahaan juga tidak bisa dibayarkan klaim teman-teman ya. Anda punya asuransi rumah Anda itu kebakaran, tetapi kebakaran karena unsur kesengajaan teman-teman, ya tidak bisa dibayar klaim teman-teman ya. Walaupun teman-teman ya betul-betul kebakaran teman-teman ya, tidak bisa klaim. Atau Anda punya asuransi jiwa. Asuransi jiwa tidak mesti mengcover ketika terjadi mohon maaf meninggal dunia karena mohon maaf bunuh diri teman-teman, atau mungkin karena perang teman-teman ya. Itu tidak di cover. Ya artinya gini teman-teman, semua perusahaan asuransi itu punya kriterianya masing-masing, punya aturan main, dan semua itu tertuang dalam buku polis teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang Bapak Ibu semua yang memiliki polis di perusahaan asuransi manapun, yuk baca buku polis dengan baik. Perusahaan asuransi itu bukan mau mengelak teman-teman. Ini kesalahan terbesar ketika klaim ditolak. Waduh, asuransi itu ribet, katanya asuransi itu susah teman-teman. Hari ini teman-teman saya punya asuransi lebih kurang 10 miliar. Saya sedang proses upgrade lagi menjadi 20 miliar. Dan saya tidak pernah takut untuk beli asuransi karena saya tahu teman-teman, seluruh mobil saya berasuransi teman-teman, rumah saya semua saya asuransikan. Kenapa? Karena saya tahu aturan main asuransi teman-teman. Oh, kalau begini dibayar, kalau begini tidak dibayar. Jadi kalau saya mau klaim asuransi teman-teman itu gampang sekali. Baca dulu buku polis. Oh, yang begini dibayar, yang begini tidak dibayar teman-teman. Begitu juga dengan asuransi teman-teman di Prudential teman-teman. Di Prudential ya misalkan contoh Anda menggunakan kelas kamar yang plan B, misalkan Anda dirawat di rumah sakit ya, itu ada batasan-batasannya teman-teman ya. Ada batasan, misalkan Anda dirawat di rumah sakit yang kelasnya melebihin plan yang Anda milikin teman-teman. Sama juga ketika Anda ikutin BPJS teman-teman. BPJS itu bagus sekali teman-teman, tetapi BPJS juga punya aturan teman-teman. Tidak semuanya dibayarkan. Anda upgrade kelas dan sebagainya dibayarkan ya, mohon maaf teman-teman ya, perusahaan asuransi sekali bukan lembaga sosial, titik. Ketika Anda pengen minta bantuan, ingin meminta santunan, Anda datang ke departemen sosial teman-teman, bukan ke perusahaan asuransi. Sekali lagi, asuransi adalah perusahaan yang bekerja berdasarkan angka teman-teman ya. Mereka sudah berhitung teman-teman, ada biaya premi yang dibayarkan sudah dihitung. Oh, resiko, oh orang itu meninggal dunia umur sekian udah dihitung. Oh, orang yang kena stroke umur sekian udah dihitung teman-teman. Itu namanya tabel mortalita teman-teman ya. Ada tabel yang untuk mengetahui bagaimana rasio orang terkena sebuah resiko teman-teman. So buat teman-teman semua hari ini, untuk menjadi seorang pemegang polis, menjadi seorang pemilik asuransi yang cerdas, mulai sekarang yuk baca buku polis Anda dengan baik teman-teman, teliti dengan baik teman-teman ya. Asuransi manapun ada aturan mainnya teman-teman, mau asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, atau asuransi kerugian apapun juga ada batasan teman-teman. Anda meninggal dunia, apakah perusahaan asuransi pasti bayar? Belum tentu teman-teman ya. Ada asuransi yang mengcover perlindungan jiwa, ada yang mengcover kecelakaan atau tidak, ada yang mengcover cacat tetap atau tidak, ada juga teman-teman. Terus kemudian Anda meninggalnya bunuh diri, mohon maaf, ada juga perusahaan asuransi yang mengcover bunuh diri juga ada teman-teman, tetapi juga sebagian juga tidak ada teman-teman. Jadi Anda harus memastikan dulu. Anda sakit teman-teman, misalkan apakah sakit di claim sama perusahaan asuransi? Belum tentu teman-teman. Asuransi itu tidak selalu membayarkan klaim, bukan bermaksud menghindar teman-teman. Asuransi itu sangat patuh terhadap aturan
aturan, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Kalau sampai misalkan asuransi tidak membayarkan klaim, teman-teman, maka perusahaan asuransi itu rentan untuk dituntut, teman-teman. Nah, sebelum Anda berbicara tentang wah kenapa sih marah-marah, Anda mohon maaf nih klaim asuransi ditolak, tulis di Facebook, informasi kemana-mana, malah mohon maaf nih teman-teman, Anda malah bisa kena pasal pencemaran nama baik, teman-teman. Jadi ketika klaim Anda asuransi ditolak, yuk kita kasih data aja. Misalkan contoh, teman-teman, contoh ya, pernah suatu ketika seorang sakit di rumah sakit, terus kemudian dituntut sama mengajukan klaim, dan ternyata klaim itu ditolak. Ternyata kenapa, teman-teman? Oh, ternyata ada dokumen yang kurang lengkap, teman-teman ya. Misalkan Anda divonis menderita satu penyakit tertentu misalkan, maka tugas Anda adalah membuktikan kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu bukan bermaksud ribet, tidak, teman-teman ya. Ambil contoh sekarang, teman-teman, Anda punya uang di bank, uangnya milik Anda, rekeningnya milik Anda, murni uang Anda sendiri, itu uang kerja keras Anda. Anda mau ngambil uang di bank, tidak serta-merta bisa dikasih begitu saja. Anda harus bawa buku tabungan Anda harus bawa KTP, kemudian Anda harus membubuhkan tanda tangan. Kalau Anda tanda tangan tidak bisa mirip, teman-teman, dengan KTP Anda atau dengan data yang tersimpan di bank, Anda juga tidak bisa ngambil uang Anda, teman-teman. Bukan berarti orang bank itu mau mempersulit, tidak, teman-teman. Terus kemudian Anda mau ngambil uang Anda, KTP Anda ketinggalan, nggak bawa KTP, buku Anda kecacar, ya Anda urus dulu, teman-teman. Nggak bisa serta-merta seperti itu ya, teman-teman. Artinya gini, teman-teman, klaim asuransi sebesar apapun pasti dibayar, teman-teman ya. Kemarin kita membayarkan klaim sampai sekian miliar, teman-teman, itu dibayar kok, gampang, cepat, teman. Selama semua aturan terpenuhin, selama semua perjanjian dalam buku polis itu terpenuhin, klaim asuransi pasti dibayarkan. Tapi klaim sekecil apapun selama aturan dalam buku polis itu tidak terpenuhin, ya tidak akan bisa, teman-teman ya. Juga sering, teman-teman ya, kita mendapatkan komplain dari masyarakat, wah kenapa klaim segini aja tidak dibayarkan. Bukan tentang itu, teman-teman ya. Hari ini berbicara tentang asuransi itu berbicara tentang SOP, berbicara tentang aturan, berbicara tentang semua yang sudah diatur dalam buku polis. Ketika Anda ingin mengetahui asuransi itu dibayar atau tidak, buka buku polis ya. Anda pasti dapat buku polis, buka saja, teman-teman. Oh, ini kena cancer misalkan, apakah cancernya sudah terpenuhin? Jangan dibilang waduh asuransi mengada-ada, masa harus begini-begini. Bukan seperti itu, teman-teman. Karena udah diperjanjikan di awal buku polis. Ini kesalahan terbesar orang memiliki asuransi, dia tidak baca buku polis. Disuruh baca buku polis nggak mau, begitu sudah klaim baru ribut, teman-teman ya. Ayo mari menjadi bangsa Indonesia yang cerdas, teman-teman. Orang-orang di Eropa, orang-orang di negara maju, orang di Amerika, orang di Jepang, orang di Singapura, di Australia, semua orang itu punya asuransi, teman, dan mereka nggak pernah ribut, teman-teman, tentang asuransi. Kenapa? Mereka tahu, mereka berpikir, teman-teman. Hari ini, teman-teman, kenapa saya memutuskan berkaya di industri asuransi? Hari ini tahun ke-10 saya ada di Prudential. Saya tahu, teman-teman ya, saya sudah keliling beberapa negara maju, teman-teman. Saya sudah keliling Eropa, teman-teman, dan di sana orang-orang itu sangat sadar asuransi. Saya pengen bangsa Indonesia ini maju, saya pengen bangsa Indonesia ini menjadi jauh lebih baik, teman-teman. Tugas kita adalah sekarang, yuk bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi, teman-teman. Teman-teman, saya berada di pihak Anda. Ketika Anda, mohon maaf nih, Anda merasa sebuah perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim Anda, yuk Anda boleh hubungin kita, teman-teman. Kita akan bantu, teman-teman. Yang pasti, teman-teman, Anda harus punya dasar yang benar, teman-teman. Bukan cuma ngotot doang, waduh aku ini sudah ikut 7 tahun, masuk klaim segini aja tidak bayar. Bukan itu, teman-teman. Bukan tentang itu, tapi tentang apakah kondisi udah terpenuhi. Anda buka buku polis dulu, teman-teman. Misalkan contoh, teman-teman ya, satu kondisi, teman-teman, misalkan kena penyumbatan, teman-teman. Orang misalkan lumpuh, misalkan lumpuh itu syaratnya apa, misalkan, teman-teman, oh harus koma minimal 48 jam, kemudian terjadi penyumbatan sekian persen, misalkan, ya itu harus terpenuhin dulu. Oh, yang dikenakan serangan jantung itu harus terjadi penyumbatan sekian persen, itu harus terpenuhin dulu. Gimana cara membuktikannya? Dengan semua hal yang bisa kita buktikan secara medis, teman-teman ya. Kemudian juga yang paling sering juga, teman-teman ya, itu ada pre-existing condition, teman-teman ya. Ada klaim tidak dibayarkan gara-gara apa? Dia pernah sakit itu sebelum dia punya polis. Misalkan contoh ya, waktu kecil Anda pernah kena kecelakaan, teman-teman ya. Anggap contoh tangan Anda, teman-teman, itu pernah patah, kemudian dipasang pen. Terus kemudian, teman-teman, begitu Anda ikutin perusahaan asuransi, terus kemudian setelah jalan 4 tahun, 5 tahun, Anda kambuh lagi nih bekas pasangan pen dulu, teman-teman. Maka itu juga tidak bisa diklaim karena itu ada sebelum dia buka polis, teman-teman ya. Atau mungkin Anda punya tumor ya, ada tumor itu ada tapi nggak kerasa, ada di dalam tubuh Anda sebelum Anda buka polis, teman-teman ya. Ketika nanti Anda buka polis kemudian tumor itu kambuh, tumor itu membesar, itu juga tidak bisa dibayar klaim. Itu namanya kondisi yang sudah ada sebelum buka polis. Atau dulu misalkan Anda pernah dirawat karena sakit usus buntu, misalkan, teman-teman, Anda dioperasi, itu sekarang sudah sembuh, terus kemudian buka polis, ternyata setelah 5 tahun, 7 tahun, ternyata usus buntu yang dulu dioperasi kambuh lagi, itu juga tidak bisa
bisa dibayar klaim teman-teman. So buat teman-teman semua, asuransi pasti membayar seberapapun klaim yang Anda ajukan, pasti dibayar klaimnya selama semua kondisi terpenuhi. Tetapi ketika kondisi itu tidak terpenuhi, maka klaim sekecil apapun tidak akan dibayar teman-teman. Jadi bukan berbicara tentang angka teman-teman ya. Klaim sebesar apapun itu pasti terpenuhi. Dan kabar yang luar biasanya teman-teman, hari ini Prudential dengan bangga mempersembahkan produk terbaru buat teman-teman semua ya, dimana kita memiliki produk perlindungan kesehatan teman-teman yang bisa mengcover hampir di seluruh negara di seluruh dunia ya, kecuali Amerika teman-teman ya, kecuali Amerika. Jadi mau Anda sakit dirawat ke Singapura, mau ke Hong Kong, mau ke Australia, mau ke Jepang, mau kemanapun itu bisa di cover teman-teman ya, hanya dengan membawa kartu dari Prudential teman-teman ya. Dengan PruPrime Healthcare teman-teman, ini produk yang luar biasa sekali buat teman-teman semua yang sekarang sudah punya polis asuransi. Yuk, Anda boleh lihat produk kita teman-teman, Anda boleh hubungin orang yang membagikan video ini teman-teman, Anda boleh menghubungin orang yang membagikan video ini teman-teman ya, untuk mendapatkan penawaran terbaik teman-teman. Preminya terjangkau sekali dibanding dengan resiko. Ingat teman-teman, semua orang meninggal dunia itu 88% didahuluin oleh sakit kritis teman-teman. Nah, ketika udah sakit kritis teman-teman, itu uang 100 juta, 200 juta nggak ada artinya teman-teman. Ya, belum lama salah satu artis yang cukup terkenal teman-teman, ya meninggal dunia di Singapura menghabiskan dana lebih dari 4 miliar teman-teman ya, sekian bulan di rumah sakit. Ingat teman-teman, kalau sudah urusan dengan rumah sakit, kalau udah urusan sakit teman-teman, ya Anda akan menghabiskan uang miliaran. Nah, produk terbaru Prudential teman-teman, ya kita mengcover sampai dengan 35 miliar setahun teman-teman ya. Luar biasa sekali. Sakit apa yang habis sampai 35 miliar teman-teman? Kita pengen memastikan nasabah kita kalau sakit itu benar-benar nggak perlu mikir biaya lagi teman-teman. Dan ini produk terbaik yang ada di Indonesia sampai dengan hari ini teman-teman. So buat teman-teman semua, pastikan Anda terus membangun Indonesia menjadi lebih baik dengan mengatakan ya tentang asuransi, dan pastikan polis asuransi itu wajib dibaca supaya Anda tahu apa hak dan kewajiban Anda menjadi seorang nasabah perusahaan asuransi. Pasti bermanfaat. Didi Mulyato, selamat pagi dan salam dahsyat.